Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua senantiasa berjalan di dalam kehendak Allah yang baik dan sempurna bagi kita. Saudaraku, seperti biasanya kita akan mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur di dalam hati kami. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini, suatu hari yang baru yang dipenuhi dengan berkat-berkat dan pengharapan yang baru. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami di sepanjang malam saat kami beristirahat. Bapa, sebelum kami memulai saat teduh, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kami memohon kuasa penyembuhan dan mujizat-Mu terjadi bagi orang-orang yang sedang sakit. Kami memohon kasih-Mu melingkupi setiap orang yang merasa kesepian. Kami memohon tangan-Mu terjulur untuk menolong setiap orang yang sedang memiliki masalah di dalam hidupnya. Engkau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Terpujilah nama-Mu yang kudus ya Allah kami. Bapa, sekarang kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Ajarilah kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tegurlah kami akan hal-hal yang salah di dalam hidup kami, agar kami dapat bertobat dalam hal itu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, dan berikanlah kami hati serta pikiran yang bisa mengerti akan isi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman adalah salah satu hal yang terpenting dalam hidup kekristenan kita. Tanpa iman, maka akan sia-sialah segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita, karena dibutuhkan iman untuk bisa menerima hal itu. Dalam renungan pagi ini, kita akan membahas mengenai hal-hal yang bisa menggagalkan iman kita, sehingga kita harus mewaspadai hal-hal ini. Hal pertama yang bisa menggagalkan iman adalah ketakutan akan kegagalan. Di dalam Bilangan 13 ayat 31 tercatat demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." 10 orang dari 12 orang yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan kembali dengan kabar yang negatif bahwa mereka akan gagal jikalau menyerang bangsa itu, karena bangsa itu lebih kuat daripada bangsa Israel. Ketakutan akan kegagalan adalah hal yang bisa melumpuhkan seseorang. Hal itu membuat seseorang tidak mau mencoba maju sama sekali karena yakin pasti akan gagal. Sebetulnya, orang-orang yang sukses hari ini bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal, melainkan orang-orang yang bisa mengatasi kegagalannya dan bisa untuk bangkit kembali. Hal kedua yang bisa menggagalkan iman adalah informasi yang salah. Bilangan 13 ayat 32-33, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." 10 orang pengintai memberikan informasi yang salah
bahwa tanah Kanaan adalah sebuah negeri yang memakan penduduknya dan orang negeri itu memandang bangsa Israel seperti belalang. Kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang memberikan informasi yang salah sehingga hal tersebut berpotensi menggagalkan iman kita. Hal ketiga yang bisa menggagalkan iman adalah gagal mengingat kuasa Tuhan di masa lalu. Ibrani 11 ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bangsa Israel memiliki iman ketika melintasi Laut Merah yang terbelah sehingga mereka bisa berjalan di atas tanah yang kering. Sementara ketika bangsa Mesir melewatinya, Laut Merah menutup kembali dan menenggelamkan seluruh bangsa Mesir itu. Tetapi saat bersiap memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, mereka justru melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di masa lalu. Apabila mereka mengingat betapa mudahnya Tuhan menyingkirkan bangsa Mesir di Laut Merah, maka tembok-tembok tinggi dan orang-orang raksasa bukanlah sesuatu yang besar bagi Tuhan. Tuhan akan mengalahkan mereka dengan mudah. Hal keempat yang bisa mengagalkan iman adalah berfokus pada masalah dibandingkan pada Tuhan. Bilangan 13 ayat 27-28, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Berfokus pada masalah dibandingkan pada Tuhan bisa menggagalkan iman kita, seperti halnya yang terjadi pada bangsa Israel. Apabila kita berfokus pada masalah, maka kita membesarkan masalah itu lebih daripada Tuhan. Padahal Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah kita. Berfokus pada masalah adalah sebuah penghinaan atas kuasa Tuhan, karena hal itu berarti kita meragukan bahwa kuasa Tuhan mampu mengatasi masalah sebesar apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita belajar untuk mewaspadai hal-hal yang bisa menggagalkan iman kita dan menghindari hal tersebut. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita tentang renungan yang kita dengar hari ini. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Terima kasih buat pengajaran-Mu yang menguatkan dan mengubahkan hidup kami. Kuatkanlah iman kami ya Bapa, sehingga kami senantiasa berpegang teguh kepadamu dalam iman dan pengharapan yang tidak putus di sepanjang hidup kami. Berikanlah kami ketekunan untuk menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas hari ini. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari yang akan kami lalui. Kiranya tangan-Mu menyertai, menopang dan melindungi kami. Kami serahkan hidup kami dan segala sesuatu yang kami butuhkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, karena Engkau mempedulikan kami. Dan saat ini, kami juga mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan perlindungan bagi negeri kami. Kami berdoa bagi terjadinya persatuan, kesatuan, dan toleransi di antara seluruh masyarakat Indonesia. Jauhkanlah negeri kami dari bencana apapun,
baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu. Terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu bagi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.